Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fira Rahayu dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Monggo Bapak diperkenalkan dirinya. Oh ya, makasih Mbak Anggun. Perkenalkan, nama saya Bapak Puji Praeno. Saya di lingkungan ini menjabat sebagai Bapak RT. Silakan Mbak Anggun mau nanya apa? Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Jadi sekarang kan banyak remaja yang terpengaruh oleh pengaruh narkoba ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, narkoba itu apa? Oh gini, kalau menurut saya narkoba itu kalau wujudnya ya bisa berupa pil, bisa berupa sabuk. Tapi itu kalau sampai disalahgunakan bisa merusak orang ataupun yang mengkonsumsi, akan merusak tubuh dan pikirannya. Tadi juga dapat merusak kehidupannya sendiri loh Pak. Oh iya, jelas itu. Dan menurut Anda di sekitaran sini apa ada seseorang yang menggunakan narkoba itu sendiri? Gini, kalau menurut saya, kalau dulu lah sekitar 5 tahun itu ada. Tapi karena kita kasihan dan kita sengkuyung bersama, akhirnya diobati dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh, bahkan sudah berkeluarga dan sudah mandiri jauh dari itu, gitulah. Sekarang tidak ada istilahnya. Sekarang sudah tidak ada ya Pak. Jadi itu terlihat dari sikap mereka itu yang seperti gimana Pak pengguna narkoba ini? Kalau menurut saya yang dulu itu ya, dia itu linglung, seperti hampa ataupun pikirannya kosong. Pembawaannya seperti hampir orang gila, tapi bukan gila ya. Menurut saya stres gitu. Bahkan organnya itu melemah ya, fisiknya ya. Dan ketergantungan gitu Pak. Sehingga harus direhabilitasi tadi ya Pak ya. Kebanyakan gitu. Kalau tidak direhabilitasi mungkin susah. Kalau cuma bilangin prei ataupun cukup untuk berhenti susah. Itu mesti ada orang yang membantu gimana caranya untuk berhenti. Jadi menurut Pak Puji sendiri, tindakan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan hal itu terjadi? Kalau menurut saya ya, ini tanggung jawab kita bersama gini. Kalaupun ada seseorang yang istilahnya mau mengarah ke situ, kita beri bimbingan ataupun nasihat yang baik. Ataupun di saat kita mengetahui betul-betul itu sudah pengguna, kita harus berusaha untuk mengobati bersama-sama. Bahkan kalau sudah berhasil, gimana caranya agar dia tidak kembali ke arah yang bisa ketergantungannya narkoba tersebut. Menurut saya begitu. Soalnya pengguna narkoba itu tidak bisa dibilangin secara kasar gitu ya Pak, ditegur secara kasar kayak langsung dibilangin jangan pakai narkoba gitu kan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau menurut saya yang sudah itu memang tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa. Istilahnya membutuhkan medis, psikiater dan lingkungan, yang terutama lingkungan gitu Pak. Dan yang terakhir, menurut Pak Puji sendiri, apakah hal ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat bahkan sampai ke bangsa? Kalau itu iyalah, karena yang kita pikirkan gini, kalau yang terserang lebih-lebih anak muda, dan anak muda itu sebagai tunas bangsa. Kalau anak mudanya saja pikirannya sudah rusak, otomatis generasi bangsa juga mesti rusak. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita jaga, insya Allah pemuda ataupun tunas-tunas bangsa ini jauh dari narkoba. Itulah menurut saya. Baik. Jadi sekian wawancara dari saya untuk Pak Puji, waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjulu Danang Santoso dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya dengan narasumber saya
akan mewawancarai tentang apa itu narkoba. Oke, langsung ke intinya. Nomor 1, apakah Anda mengetahui tentang narkoba? Mengetahui. Dan menurut Anda apakah narkoba itu? Menurut saya narkoba itu semacam bahan atau obat-obatan yang bila dikonsumsi oleh manusia akan berefek yang sangat berbahaya. Nomor 2, menurut Anda apakah di sekitar sini terdapat pengguna narkoba? Tentunya ada, tetapi karena narkoba itu terlarang dan bila dikonsumsi akan terkena sanksi, maka dari itu biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba cenderung tidak menyembunyikan bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, menurut Anda apa saja sih contoh atau gejala dari pengguna narkoba itu? Gejala dari narkoba itu contohnya seperti penurunan berat badan yang sangat drastis. Jadi orang itu akan terlihat tampak kurus, matanya cekung, mukanya juga pucat, kemudian orangnya akan merasa malas untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, menurut Anda hal atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalkan hal tersebut? Untuk meminimalisir pemakaian narkoba, yang pertama tentunya dengan menggunakan waktu luang dengan hal yang positif seperti berolahraga, berkumpul bersama keluarga, bermain bersama teman-teman, dan tentunya kita harus memilih lingkungan yang baik untuk berteman. Maksudnya kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita tetap bisa membedakan mana teman yang baik dan yang buruk, mana hal yang baik untuk kita contoh dan hal buruk yang harus kita tinggalkan. Ya. Dan yang terakhir ya, menurut Anda apakah hal ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat bahkan sampai ke bangsa? Sangat bisa, karena orang yang terkena narkoba itu cenderung memiliki emosional yang tinggi. Jadi untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungannya, mereka akan kesulitan dalam berkomunikasi. Jadinya akan emosi dan menyebabkan masalah. Iya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Dibandres. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini ditemani oleh narasumber saya yaitu Mas Febri. Oh iya Mas, saya mau bertanya tentang beberapa masalah kasus narkoba. Langsung saja ke inti pertanyaan nomor 1. Iya. Apakah Anda mengetahui tentang narkoba? Iya, saya sangat mengetahui sekali. Dan menurut Anda narkoba itu apa? Menurut saya narkoba itu narkotika obat-obatan yang terlarang. Menurut Anda, apakah di sekitar sini terdapat pengguna narkoba? Banyak sekali di sekitaran sini, apalagi khususnya para remaja-remaja zaman sekarang. Menurut Anda, apa saja sih contoh sikap atau gejala dari penyalahgunaan narkoba? Membuat kinerja otak kita dan tubuh kita semakin berkurang dan bisa membuat diri kita berhalusinasi. Menurut Anda, hal atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari atau minimalkan hal tersebut? Kalau kita punya permasalahan di rumah, kalau bisa kita jangan sampai menggunakan narkoba karena bahaya bagi kita. Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah hal ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat bahkan sampai ke bangsa? Bisa, karena bisa merusak generasi bangsa dan negara. Oh iya, itu tadi perbincangan saya dan narasumber saya Mas Febri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Dodang Santoso dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya mau mewawancarai narasumber saya tentang apa itu narkoba. Baik, dengan Mbak siapa? Nama saya Sinta Nirmalasari, alamat saya Jalan Gusti Ngurah Rai, Desa Mbago. Ya, kita mulai dengan ya. Nomor 1, apakah Anda mengetahui tentang narkoba? Baik, saya mengetahui apa itu narkoba. Nomor 2, menurut Anda apakah di sekitar sini terdapat pengguna narkoba? Mungkin di sekitar sini masih ada masyarakat kecil, bahkan hingga masyarakat besar
yang memakai penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang ini. Selanjutnya, menurut Anda apa saja sih gejala dari penyalahgunaan narkoba? Mungkin gejala pemakai narkoba ini, pemakainya ini akan mengalami kecanduan. Yang kedua, pemakai narkoba ini mungkin akan mengganggu aktivitasnya ya. Jadi pemakai narkoba ini akan tidak fokus secara terus-menerus. Selanjutnya, menurut Anda hal atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Aktivitasnya untuk mengurangi obat-obatan ini, yang pertama dengan cara rehabilitasi, yang kedua mungkin dengan cara mengoptimalisasi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, untuk yang terakhir, menurut Anda apakah hal ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat bahkan sampai ke bangsa? Narkoba ini bagi saya sangat membahayakan masyarakat ya, karena secara umum ini obat-obatan narkoba ini sangat terlarang bagi masyarakat maupun pemerintah dan lainnya, karena penggunaan ini apabila secara berlebihan mungkin menyebabkan dampak yang begitu negatif. Ya, sekian wawancara saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.